Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang self-control. Self-control sendiri atau yang biasa disebut kontrol diri adalah kemampuan di mana kita untuk menahan diri dari godaan atau tingkah laku yang tidak kita inginkan demi suatu tujuan. Juga ada pengertian lainnya seperti kontrol diri atau self control adalah kemampuan untuk kita bisa menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku untuk dibawa ke hal yang konsekuensinya lebih positif. Dan kontrol diri ini merupakan salah satu potensi yang bisa kita kembangkan dan digunakan di setiap individu dalam proses kehidupannya, juga termasuk ketika kalian mengalami masalah di dalam masyarakat kita. Jadi kenapa sih self control ini atau kontrol diri ini sangat penting untuk diri kita sendiri? Walaupun yang kita tahu bahwa menahan diri itu sangat sulit. Misalnya kalian para remaja, kalian menahan diri untuk tidak bergadang, kalian akan menahan diri untuk tidak berkata kasar. Mungkin itu adalah menahan diri yang sedikit sulit buat kalian itu. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kontrol diri. Kalau menurut di sini ada menurut Buffon dan Krisnawati gitu. Faktor diri itu faktor kontrol diri itu ada dua. Yang pertama itu faktor internal, dimana di dalam faktor internal ini yang banyak ikut andil adalah usia. Seperti yang kita tahu, berkembangnya usia atau seiring jalannya waktu, usia kita pasti akan lebih tua gitu, lama-lama akan meningkat bertambah, dan di sini juga akan bertambah pula komunitas yang banyak yang akan masuk ke dalam kehidupan kalian gitu. Terus juga tentang kalian belajar pengalaman sosial yang kalian alami, dan kalian juga harus belajar tentang merespon sebuah kekecewaan, ketidaksukaan, kegagalan, dan juga belajar untuk bagaimana untuk mengendalikannya, sehingga lama-kelamaan kontrol diri ini akan berkembang dengan sendirinya gitu. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal, dimana faktor eksternal ini yang ikut berpengaruh atau yang ada di dalamnya yaitu keluarga dan lingkungan gitu. Kalau yang kita tahu di dalam keluarga yang pastinya yang paling banyak ikut andil adalah orang tua, tentang bagaimana orang tua itu mengontrol diri seseorang, bagaimana orang tua itu mengontrol diri anak. Dan di sini adalah dan di sini salah satu yang dapat diterapkan atau dapat dicontoh dalam kehidupan adalah mengajari sikap disiplin. Nah, ketika kita mempelajari sikap disiplin ini, sikap disiplin ini dapat menentukan kepribadian yang baik, dapat mengendalikan perilaku pada setiap individu. Selain untuk mengembangkan kontrol diri, juga kedisiplinan juga akan membantu untuk tidak melakukan self direction gitu, sehingga seseorang dapat mempertanggungjawabkan dengan baik segala tindakan yang mereka lakukan. Ini juga ada tiga kualitas dalam mengontrol diri gitu, tiga jenis kualitas kontrol diri. Yang pertama itu ada over control, di mana kalian mengontrol diri kalian terlalu over gitu, terlalu banyak mengontrol diri kalian untuk menahan diri yang mengontrol diri kalian yang terlalu berlebihan gitu, yang itu akan menyebabkan kalian akan banyak menahan diri dalam setiap reaksi. Dan yang kedua di sini ada under control. Under control merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impulsivitas dengan bebas tanpa perhitungan yang matang. Under control ini juga sebenarnya tidak baik. Ketika kalian terlalu under control gitu,
kalian pasti akan menyebabkan orang lain itu bisa menyebabkan sakit hati gitu, karena kalian berbicara semua kalian, bertindak semua kalian itu akan sangat merugikan diri kalian, dan juga kayak orang lain pun kayak akan ih apaan sih gitu, kok kayak gini gitu. Dan yang untuk yang ketiga, yang terakhir, yaitu provide control. Di sini merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikannya impuls secara tepat. Ya, kontrol yang inilah yang memang baik di setiap keadaan. Ketika kalian di sini kalian tidak terlalu under atau terlalu over gitu. Pokoknya ini adalah kontrol yang tepat gitu untuk diri kalian. Jadi intinya ketika kalian bisa mengontrol diri, ketika kalian dapat menahan diri, itu akan menjadi baik, akan menjadikan kehidupan kalian jadi lebih baik lagi di berbagai aspek. Misalnya dalam prestasi kalian akan lebih meningkat gitu, karena kalian akan belajar gitu menahan diri untuk terus belajar gitu, atau menahan diri agar tidak pernah malas gitu. Dan intinya adalah untuk mengontrol diri ini harus terus dikembangkan gitu, mulai dari kecil hingga nanti kalian dewasa, karena kontrol diri ini sangat dibutuhkan. Mungkin segitu saja ya yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya kasih informasinya. Mohon maaf jika terlalu berbelit-belit atau kurang jelas, karena di sini juga kita sama-sama untuk belajar. Saya Putri Wulandari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.